Sebenarnya ini kita tuh dadakan ya. Dadakan, kayak sama gua. Dihubungin tadi katanya ada salah satu narasumber yang katanya konon ceritanya tuh Sangat menakjubkan, antik. antik banget. Jadi sekarang ceritanya kita mau berangkat ke salah satu narasumber, rumahnya berada di daerah Cimahi. Nanti kita setelah jemput narasumber ini, kita akan bawa ke salah satu tempat untuk bercerita ya men ya. Betul. Itu pasti sangat seru banget. Pertama gua dikabarin, dengar ceritanya sangat mencengangkan, makanya kita on the way ke sana. Kita tanya-tanya langsung aja guys. Sekarang kita berhasil menculik salah satu narasumber. Sudah ada juga di sini ya. Betul. Betul ya, Dri ya? Jadi program kita namanya Cumis sekarang. Culik bisnis aja. Ah. Hai. Dengan siapa? Dengan adik aja. Ada Astrid. Ini ade, ini kakak gitu. Jadi ade kakak. Dengan ini nih si Cici. Tunggu ceritanya buat kalian yang udah penasaran. Stay tune. Halo guys. Dan sekarang kita ini sudah sampai Di tempat di lokasi. Oke. Ceritanya bagaimana? Stay tune aja di channel Kubis Podcast, oke? Ayo, ayo. Nah. Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda dan Pastinya gua Andri. kalau gue tuh nih Russo. Sekarang gimana, berbahagia? Kita sangat berbahagia sekali karena di udara yang sejuk ini cerah, di malam yang cerah Ya. walaupun tidak tarawih. Udah, tapi sholat wajib mah tetap sih. Ya. Jadi sekarang itu udah kenapa gua ceria? Karena kita mendapatkan narasumber Di mana mendapatkannya? di daerah mana tadi itu Cimahinya, Sejarah. Ya, sekitar Cimahi lah. Nah, pokoknya daerah Sejarah. Om, sekarang kita berhasil menculik dia ya. Betul. Dan Untuk membawa ke sini. Ya. Kebetulan banget ternyata narasumber ini tuh satu daerah, satu kampung. Satu kampung sama lo. Lo emang ngomongin di mana? Gua di sono di Limbanon. Limbanon, Limbangan. Limbangan. Oke, tanpa lama-lama lagi lah, Ya. kita ajak kenalan langsung. Coba lu ajak kenalan. Coba ke Paris. Ke Paris. Ke Paris. Salah itu. Ke sebelah sini deh. Geser. Ya. Oke. Nah, Gimana kabarnya, sehat Mbak? Saya nyebutnya apa ya? Bingung ya? Ada aja. Ade. Ade. Pengen dipanggil Ade katanya. Ada Astrid. Ada ya? Oh, bukan. Gimana kabarnya Mbak Ade? Sehat? Alhamdulillah. Baik sekali. Alhamdulillah. Gimana keluarga yang di Limbangan pada sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, Semoga ini nanti pada nonton ya keluarga. betul. Amin. Dan Sekarang kegiatan apa nih? Sekarang kegiatan lagi menyusun tugas akhir. Menyusun tugas akhir. Betul. Berarti sama kayak saya ya. Oh, kayak Emang semester berapa sih? 8. Semester 8. Sama juga ya? sama. Kok bisa kebetulan gitu ya, Dak? Iya, bingung juga. Sama-sama satu kampung sama gua, terus sama-sama Kayaknya kelahiran juga sama deh. sama lu, tapi sama Iya. gua kagak. Iya kan lu 84. Enggak, 70-an. Oh, iya. Kayak motor ini aja loh. Tapi ini sebenarnya udah bapak sambil ngerokok gitu. Enggak apa-apa. Nah, saya tuh dengar Mbak Ade dari teman katanya Mbak Ade ini tuh punya beberapa pengalaman menarik atau pengalaman mistis. Menarik itu menurut kita ya. Menurut kita.
pengalaman mistis. Emang itu tuh sering atau gimana gitu? Nah, Kalau untuk yang di kosan awalnya itu nggak ada, cuman sekali muncul itu frekuensinya itu gak berhenti. tapi bentar. Berarti waktu di kosan gitu. Iya, di kosan dan di tempat magang ada. Wah, Oh, berarti di banyak juga, no? di banyak tempat, men. Eh, Emang Mbak Ade ini tuh bisa melihat hal-hal seperti itu atau kebetulan aja? nggak bisa disebut kebetulan, nggak bisa disebut bisa juga. Tapi jadi emang pertengahan. sensitif. Oh, punya kepekaan terhadap Ya emang dari makhluk-makhluk. orang tua. Oh, turunan Garut. Limbangan karar itu, benar. Bahaya, jangan macam-macam sama cewek Limbangan. Dan jangan macam-macam juga sama cowok Limbangan. Siapa? Ya. Tapi kalau di Limbangan gimana? Punya cerita mistis juga nggak? Ada, kebetulan kan di Limbangan juga ada. Kayak aku kan beberapa kali pindah rumah. Jadi kayak setiap rumah tuh ada ceritanya tersendiri gitu. Wow. Tapi nanti aja lah itu ya. Sambil kita nanti pulang kampung. Nah. Kan kalau kita pasti pulang kampung gitu kan. Nah, kita Dan ini tuh secara garis besarnya Mbak Ade mau menceritakan pengalaman yang di kosan, terus yang di waktu magang, sama Terus balik lagi ke kosan. balik lagi ke kosan gitu. Pokoknya banyak lah cerita-cerita menarik ya. Dan untuk kalian yang udah penasaran, mungkin jangan berlama-lama lagi ya. Ya, Lu buka aja deh. oke. Tanpa basa-basi lagi dan tanpa lama-lama lagi. Kita langsung aja ke ceritanya. Bersama Kubis Podcast, ceritanya akan segera di Putar. Jadi mana? apa nih pengalaman pertama yang Mbak Ade akan ceritakan gitu? Betul. Mungkin mulai dari awal tahu kosan itu mungkin ya. Jadi boleh. Pas awal-awal semester 1 atau 2 gitu. Kan dari SMK itu banyak yang ke sana ya, ke kampus ini gitu. Oh, Nah, ada cutting. Kita tuh cuma lumayan deket gitu. Terus dia tuh bilang, "Sini ke kosan," katanya. "Kita masak-masak," kata dia gitu. Nah, terus kalau gak salah itu masih semester 1 ke semester 2 deh. Dan Masih awal ya. si teteh itunya juga baru di sana tuh sekitar beberapa bulan gitu. Nah, kita ke kosan itu. Nah, kan pintunya tuh ada 2, ada samping sama depan. Di kosannya tuh. Nah aku itu masuknya itu lewat depan karena belum tahu bahwa di samping itu ada pintu. Nah jadi otomatis lewat living roomnya keluarga bapak. Jadi kosannya itu depannya itu rumah yang punya, belakangnya itu ada kamar-kamar kosong. Dulunya itu bekas anaknya. Berarti kosan yang menyatu dengan rumah yang punya ya gitu. Mirip-mirip sama ceritanya Ajam. Oh, iya. Saya mau pendengar Kubis Podcast juga. Iya. Tuh. Oke, lanjut. Keren. Nah di rumah itu tuh aku tuh kayak lihat ya si barang-barangnya itu antik gitu. Terus ada foto keluarga juga, ada sekitar 5 member lah di sana tuh. Nah masuk ke kosannya, tapi di sana tuh masak-masak biasa aja. Emang di sana tuh cuman sekitar 1 jam lah, masak-masak yang instan gitu. Ngumpul sama teman-teman maksudnya gitu di kosannya banyak kan. Nah terus abis itu teh udah lah ya. Terus tiba-tiba dapat panggilan dari kampus buat jadi panduan suara di acara wisuda. Oh, memang aktif di organisasi juga. Apa gimana? Itu doang sih. Apa itu doang? Ya kan itu organisasi. Iya, organisasi bagus juga. Padus. Daripada kita berdua kan bisa ini. Ini mah bukan padus. Pak Ustaz. Udah lanjut. Nah terus abis itu teh disuruh sama pelatihnya itu diusahakan untuk stay selama 1 bulan. Nah karena emang waktu itu teh nggak punya referensi tempat kosan gitu, nggak punya, maksudnya temen aku di sana tuh cuman cutting itu doang gitu. Nah
Nanya lah ke cutting ada kamar kosong nggak gitu. Kebetulan kamar kosan itu cuma 3 kamar. Nah, terus abis itu teh ngobrol lah sama yang punya kosan. Ngekos lah di sana 1 bulan, masuk ke Dapet sana. kosan. Emang aslinya Mbak Ade tuh di mana sih? Aslinya di Libanon. Sama ya. Manon. Sama. Bisi kawan kumis tak arapal gitu, belum tahu. Ya. Limbangan. Limbangan betul. Kalau ini ngekosnya di daerah mana kalau boleh tahu? Daerahnya aja ya yang disebutin detailnya. Sekitar Jalan Suci. Sekitar Jalan Suci. Ya. Wow, Daerah sana. orang suci. Ya, orang Suci. Aku orang Antapani. Ini tidak suci. Oke, lanjut. Nah, terus abis itu nanya lah sama sama kosannya gitu, sama si bapak. Terus bapak, oh boleh silakan masuk gitu. Nah kebetulan pas bulan pertama itu dapat potongan. Emang kosan itu teh kalau dibilang murah enggak juga, mahal enggak juga, standar. Cukup lah ya. Worth Ya. it. Karena emang niatnya itu cuma stay 1 bulan ya udah. Jadi digarap aja ya di situ. Nah dapat potongan lah jadi setengah harga. Masuk ke sana, sebulan di sana tuh aman-aman aja. Malah aku sering ditinggalin sama 2 kamar ini, si teteh-teteh ini. Teteh ini teh ada 2 kan, ada yang asli Garut juga, ada yang orang Nagreg. Jadi kan masih satu daerah ya, jadi dekatnya itu mudah gitu. Iya, iya. Kerasa gitu. Abis itu teh, abis sebulan nih, karena emang niatnya cuma sebulan, keluarlah aku teh dari kosan itu. Nah, aku baru sebulan di Garut, ada ini lagi, katanya harus ke kampus offline. Oh, ada matkul. Ini mah offline yang bener-bener offline. Abis itu, karena emang sebelumnya ngekos di sana dan enak gitu, nyaman, balik lagi lah ke sana. Nanya lagi ke si bapaknya dan kebetulan belum ada yang ngisi lagi setelah aku keluar dari sana. Jadi lanjut gitu ya. Terus kata si bapak, karena emang aku lanjut, jadi gak bisa dikasih diskon. Kata si bapak udah harga normal Berlaku aja. untuk awal ya. Betul. Nah, abis itu masuklah ke kosan sana. Apa tuh secara tidak sengaja masuk ke kosan sana tuh 2 orang. Niatnya cuma aku seorang. Tapi satu kampus juga. Ya, tapi tiba-tiba jadi 2 orang. Pokoknya ceritanya agak kompleks. Jadi intinya aku ngekos berdua. Oke. Nah, abis itu kan aku baca kayak di internet gitu kan, kayak ciri-ciri. Jadi si rumahnya itu emang rumah antik gitu. Padahal kata orang-orang itu kayak rumah yang nggak kepake, soalnya emang kurang terurus gitu di depannya itu. Tapi enakeun gitu, Tapi dalamnya rapi lah ya. tapi Rapi dan antik. Oke, lanjut. Enakeun. Pausin lah. Sambil. Palarikis. Palarikis. Oke, lanjut. nah terus habis itu aku baca di internet ciri-ciri rumah yang banyak hantu itu banyak cicak. Banyak cicak. Itu Ciri-cirinya beneran itu. cicaknya banyak Oh, banget, termasuk berarti ya. banyak banget gila. Tapi aku tuh nggak pernah ngelihat kayak kotorannya atau apa, tapi emang banyak berkeliaran dan itu berisik. Cicak main podas tuh. Oh, itu Nggak tahu sih, kemana ya cicak cicak normal orang? aja. Tapi kamu itu kan searching tuh ya tentang rumah-rumah angker. Kok mau apakah ada kejadian hal yang mistis gitu atau Atau emang sebelumnya langsung searching aja gitu. Karena emang ngerasa gak enak aja gitu, lama kelamaan gak enak. oh si Hawana Hawanya gak warna. nyaman ya. Oke, Nah lanjut. kebetulan video itu teh tiba-tiba muncul. Jadi aku kan sama aku perhatiin, oh kok ciri-cirinya ada ya gitu. Tapi abis itu udahlah bodo amat. Nah terus abis itu aku baca skrip catatan di aku apa? Ya boleh gak apa-apa. Biar ini ya tersusun. Katanya soalnya banyak banget. Banyak banget. Nah gangguan pertamanya itu, jadi aku kan ngekos berdua kan. Nah teman aku itu suka bawa teman, tapi teman sekelas kita juga gitu. Nah dia tuh sering stay di sana sampai jam 8, jam 9 baru pulang. Ya. Dia asli orang Bandung gitu.
Nah habis itu aku tuh lagi kan jadi di depan pintu kamar tuh agak jauh ada dapur kecil, emang cuman wastafel sama kompor doang. Oke. Nah, aku tuh niat mau goreng telur waktu itu teh, dan temennya teman aku itu ngomong gini, dia mau pulang Garut kapan. Ya. Terus tiba-tiba ada yang nyaut. Tiba-tiba ada yang nyawa. Aku beneran jawabnya nggak tahu, paling Sabtu. Dan suara itu mengalahkan suara aku. Dia bilang nggak tahu, paling Senin. Oh cacing gitu. Dan itu kita tuh langsung, aku lihat kayak, kan aku lihat di ujung mata gitu ya. Kan depannya itu ada, sampingnya itu ada garasi lah. Nah di garasi itu aku lihat di ujung mata itu ada wanita warna putih, tapi di ujung mata doang. Nah Iya. aku itu emang dari dulu kata bapak itu udah kamu jangan selalu menganggap hal itu, karena aku emang dari dulu keganggu kan sama hal itu teh. Emang aku gak percaya aku bisa itu. Nah terus abis itu teman aku teh langsung nanya, "Deh kamu ngomong apa?" Karena itu bukan suara aku. Kita langsung sadar itu bukan suara aku. Tapi gila ya itu. Bentar, ini pengalaman pertama di kosan ya itu ya. Ada hantu yang bilang tapi beda gitu ya. Yang mengikuti suara Mbak Ade ini cuman maksudnya beda gitu. Iya. Mbak Ade bilangnya Sabtu, si sosok ini bilangnya Senin. Dan ya aku, fun fact-nya itu aku gak pernah pulang hari Senin. No. Gak pernah sama sekali pulang hari Senin. Ada apa di balik hari Senin ya? Nah. Oke, lanjut. Berarti. Nah terus abis itu aku itu mimpi ini yang mungkin kayak spoiler gitu ya, mimpi. Aku tuh mimpi aku itu posisi aku tidur gitu ya, kan itu panas. Nah aku itu pakai bajunya minim gitu ya, dan aku kayak tidurnya itu menghadap berarti ke timur, menghadap ke timur. Oke. Nah tidur aku, dan dalam mimpi aku kan anak si bapak itu sebelum waktu awal aku masuk ke sana itu cerita kalau ini kamar bekas almarhum anak bapak yang cowok. Oh, yang punya kosan bilang gitu. Tapi aku gak peduliin itu gitu. Dan sebelum itu kan chatnya itu ada agak gaya cowok banget gitu. Terus aku minta ngechat dan si bapaknya itu kayak, sayang, ini bekas anak saya, dan anak saya di sini tempat kayak workshopnya dia gitu. Kamar sekali. Kenalan mungkin ya. Tapi karena aku kekeh pengen dicat ulang, ya dicat ulang. Aku yang request warna kayak gitu. Oh, akhirnya dicat lah ya. Udah gak gaya dulu banget lah. Ya. Terus abis itu aku mimpi. Di mimpi aku ada satu, mungkin kayak sosok gitu ya. Bentuknya itu kayak cicak hitam. Hitamnya itu beneran hitam legam, selegam-legamnya, hitam banget. Dan dia itu banyak bintik-bintik yang, tau gak sih, bintik yang menjijikan kayak gitu. Iya. Oh. Ya. Dan dia itu kayak, Kalau ini tuh kejadiannya tuh setelah ngechat itu. ya Setelah habis dichat tidur. Pada jam berapa tidurnya? jam 12, jam 1 siang, zuhur. Oh, siang-siang. Karena emang cuacanya panas, jadi aku pakai bajunya ya seadanya gitu. Oke, lanjut. Mimpiin lah. Dia itu kan di atas pintu kayak di kusennya lah, di pojokan. Dia itu ngeliat aku. Jadi si badannya itu kayak ada suatu cairan, tapi si cairannya itu hitam banget, kayak lengket banget, menempel di tubuh dia. Jadi dia tuh kayak berkeringat tapi ya kayak reptil aja weh. Tapi jelas Banget. Nah, dan bentuknya itu kayak venom, kayak cicak venom gitu. Oh iya. Dan dia itu senyum ke aku, tau kan kayak senyum venom yang sampai Iya. Ngeri gitu. Dan dia itu kayak gini, kayak aku tuh kayak gitu. Nah di mimpi itu teh, terus tiba-tiba aku mimpiin anak si bapak di kamar itu.
tapi aku gak inget mukanya gitu ya, tapi kayak ada cowok di kamar itu sambil kan dia kan servis HP sambil benerin HP di sana tuh. Itu dalam satu mimpi. Dan habis itu tiba-tiba aku mimpi ngelihat anak si bapak yang cewek cuci piring, padahal dalam konteks itu aku belum pernah ketemu sama anak ceweknya. Dan besoknya kita langsung ketemu dan persis banget kayak kejadian pas aku mimpi, kayak deja vu gitu. Mukanya juga Sama banget, kayak adegannya itu sama. Jadi kegiatannya juga sama gitu. berarti kayak deja vu gitu. Jadi Mbak Ade mimpi anak cewek dari bapak kos itu lagi cuci piring, mukanya tahu lah ya. Ya, Besoknya kejadian. ya, bajunya semuanya sama. Lagi cuci piring juga. Wah, anjir. Kok berarti bisa dibilang apa ya, si yang ketemu anak bapak kos yang cowok itu tuh bisa jadi bener lah ya. Bisa jadi benar juga. Gak tahu sih, aku cuman ngeliat mukanya itu pas di foto keluarga yang pas aku awal semester ke sana. Dan dia gak terlalu inget, tapi dalam mimpi aku tuh aku yakin itu anaknya si bapak. Karena dari satu anak cewek juga udah benar gitu ya. Oke. Dan ya aku juga kayak sering gitu, kayak deja vu itu aku sering banget. Sering banget gitu. Maksudnya bukan pas ini, tapi emang sebelumnya emang sering banget. Dari kecil juga emang sering. Berarti punya dikasih kelebihan melihat hal sebelum waktunya ya. Iya, betul. Gila. Nah, terus abis itu kan karena kosan aku deket sama kampus, langsung. Oke. Karena kosan aku deket sama kampus, jadi banyak teman-teman yang ke kampus, kayak cewek cowok lah. Nah kebetulan waktu itu teman-teman kosan aku itu lagi keluar pokoknya tidur di luar lah. Jadi Aku kamu sendiri nih? nggak ngundang temen aku berdua. Kebetulan lagi ada saudara di sekitar Bandung, jadi kata aku udah ke kosan. Kalian nemenin ya? Oke. Nah terus abis itu ada temen aku nih, dua datang cowok. Sebut nama siapa? Boleh. Ada Uji sama Teguh. Uji sama Teguh. Nah di sana itu kita itu emang di kosan itu tuh suka cerita horor, suka banget. Kayak tiap hari itu pasti ada kebahas sedikit lah horor itu. Makanya kasih tahu buat temen itu suruh dengerin Komis Podcast ya. Betul. Soalnya horor. Iklan dulu. Nah terus abis itu aku tuh cerita yang di Garut. Kata aku gini, kemarin bapak aku baru ketemu makhluk ini loh, kata aku. Aku bilang dia itu usianya udah tua, kata aku. Maksudnya si siapanya yang udah tua? Si sosok yang di Garut. Nah, tiba-tiba emang suasananya itu kayak mencekam banget, kata aku. Suasananya itu udah beda. Tapi aku paksain cerita karena emang suasananya itu kayak pas banget nih ceritain sekarang. Tiba-tiba kayak set langsung di sini, langsung balik lagi gitu. Itu di arah apa? Di arah mana? Dari arah pintu. Dari arah pintu. Dan sebelum dan pas aku cerita, si makhluk itu kan di luar di teras tuh kayak udah gini. Wah, iya. Ngeliatin, tertarik sama cerita aku. Tapi makhluk itu Pak Ade lihat? Lihat. Jelas. Yang hitam itu. Kalau menurut aku hitam yang bentuknya venom. Tapi kalau kata temen aku beda lagi. Oh, semuanya lihat berarti. Dan ya ternyata kita bertiga itu kayak bisa gitu. Tapi kalau dibilang ini kok enggak indigo banget. Ya cuman sensitif lah ya. Berarti ini mah ada indie home. Terus pengen. Oke, lanjut. Ya habis itu Oke, dipecat ya. kayak dia pas ngelewat badan aku tuh langsung diam gini. Kayak intinya kayak kesurupan 5 detik gitu. Kesurupan 5 detik. Kayak gitu doang gitu, tapi kerasa lewat banget di badan aku gitu. Apa sih yang dirasakan Kayak bisa masuk banget menyimpulkan 5 detik kesurupan? Apakah Pak Ade jadi ngeheng apa gimana? Aku langsung diam, langsung gini. Jadi 5 detik set langsung ke sini. Aku ngeliat dia duduk samping aku, terus langsung. Jadi kayak kosong aja 5 detik ya, teralihkan fokusnya. Dan ya semua teman aku juga ngeliat aku kayak lu udah kesurupan anjir katanya. Terus kalau iya gitu. Itu gara-gara nyeritain sosok yang ada di Garut. Tapi yang nemuin beda. Dan itu kayak jam 10 jam 11.
karena Jam emang kosannya 10, jam 11. bebas gitu ya. Nah abis itu terus Teguh sama Uji teh kayak orang nginggung balik, aku gak mau pulang Gara-gara takut. terlalu takut, dan akhirnya Teguh nginep di rumah Uji saking takutnya di jalan. Oh, Ini ada artinya loh. Si Uji diuji akhirnya menjadi teguh. Teguh pendirian. Untuk tidak pulang. Tidak pulang. Ya benar. Wah keren. Dan pas di rumah Berarti Mbak Ade ditinggalin sendiri dong. ya sama teman Oh, yang iya, itu yang iya. cewek yang di Bandung. Jadi tinggal berdua lah ya. Dan gitu tuh abis itu saya ke kamar mandi tuh kayak sambil tungguin gitu. Oh, orang kogan. Beda sudah ini. Ya, terus lanjut. Nah terus abis sampai rumah Teguh sama Uji tuh ngechat, hati-hati ya sen. Girasare sen, cepet tidur aja gue. Besoknya malamnya itu aku tuh mimpi lagi. Oh malamnya mimpi lagi. Di kamar mandi itu ada satu sosok, tapi aku melihat sosoknya itu kayak pocong. Tuh, Melihat sosoknya di mana? Di mimpinya. iya di mimpinya di kamar mandi. Di kamar mandi itu. Nah, habis itu aku langsung bilang ke Teguh, karena Teguh itu kalau Teguh beneran indigo dia mah. Terus aku ngomong ke Teguh, gue di kamar mandi ada ini kata gue. Ya emang ada itu, sebenarnya banyak kata dia. Oh, kata. Ih jadi takut kata aku. Semalam aku dimimpiin dia ngeliatin aku. Kata dia, oh ya jaga-jaga aja kata dia, bismillah aja, banyak berdoa kata dia. Terus dia tiba-tiba ngechat gini, kan yang makhluk itu yang kata aku kata kayak cicak. Terus dia tiba-tiba ngomong gini, enggak semila kata cak-cak dirinya kayak udah lama itu cicak di sana gitu. Oh jadi nyambung ya. Terus kata aku teh, lah kamu lihat? Ya lihat lah. Itu yang bikin aku gak mau pulang. Oh, ya dia emang beberapa kali menampakkan kata aku. Gila. Terus kata dia, Banget. terus yang di tangga itu, yang tiba-tiba kepala nongol apa? Kata dia gitu. Yang hitam. Iya. Gak tau sih, aku belum pernah lihat, cuman pernah kemimpiin aja. Berarti sama persis ya apa yang dirasakan Mbak Ade sama temennya itu. Dan waktu pas awal ngekos sana, Uji dan Teguh sering kesana. Pas awal itu mereka bilang, yang bener aja lu ngekos di tempat ini, beneran mau ngekos di tempat ini gitu. Terus kata aku karena emang dari awal udah pernah di sana dan gak ada apa-apa ya udah gitu. Ya selagi aman-aman aja ya. Nah, ntar lupa. Gila men. Tapi Mbak Ade dikasih kesensitifan seperti itu, rasanya seperti apa sih? Udah terbiasa kah atau gimana? Sebenarnya tidak terbiasa sama sekali. Karena masih ada takut-takutnya ya manusiawi Takut ya. banget. Oke, lanjut aja ke cerita dulu. Nanti pertanyaannya dilalang aja. Nah, karena udah sering ada kejadian berulang kali, jadi aku tuh kayak dikit-dikit ada suara apa langsung itu suara apa ya? Jadi aku kayak menerka-nerka gitu. Jadi lebih ke was-was aja lah ya. Mapping gitu men. Ngerti. Nah, adalah beberapa kejadian, termasuk aku tuh lagi cerita di kamar. Nah, lagi cerita di kamar Ya. sama teman. Aku lihat di kamar. Jadi dari pintu aku tuh mengarah ke jendela kamarnya si bapak. Oke. Dan si bapak ini punya istri 2, yang satu udah meninggal, yang satu ada. Nah, ada cewek di kaca kayak gini, di kaca. Di kaca kamarnya Bapak kos. Ya, tapi kalau dipikir lagi itu kaca ada teralis. Tapi pas kejadian itu kayak aku lihatnya itu di kaca langsung muka dia gitu. Oh, jadi langsung nempel ke kaca gitu. Cewek. Padahal ada teralis ya. Padahal ada teralis. Aku tuh kayak liatin itu siapa ya? Istri si bapak gitu. Aku mikirnya istri mudanya yang masih ada itu. Gila, kesel banget. Habis itu udah lah besok aku lihat lagi besok kayak di rumah ini cuma ada si bapak sama si A doang. Besoknya tuh. Nah, dan aku jangan terlalu dipikirin. Dan waktu itu tuh kayak lagi ini gak sih musim TikTok yang filter AI. Yang pertama-tama gini, yang kayak kita ini kayak benda apa terus di AI jadi manusia. Oh ya, tahu. Nah,
kita tuh cobain itu. Jadi kan yang 3 kamar itu aku kan sama si teteh yang Garut. Nah, Ya. dia tuh punya pacar. Emang indigo pacarnya itu. Kita cobain yang di tangga kata dia gitu. Dan dia di tangga itu emang kayak pusatnya itu di tangga kalau menurut aku. Dan kata si tetehnya juga emang dulu sebelum si ibu meninggal, si ibu itu suka ngeliatin anak-anak kosan itu di tangga itu kayak sambil ini kalian lagi ngapain, lagi masak apa gitu. Oh, jadi kebiasaan yang kayak gitulah ya waktu Ya. Jadi masih track recordnya tuh terulangnya seperti itu ya. Nah, pakai AI di tangga, Ya. tiba-tiba di tangga itu ada yang ketangkep itu manusia. Tangga terus ada manusianya. Wajib. Jadi kedetek lah ya. Tapi mukanya jelas atau bayangan Jadi mukanya itu gak ada mukanya, tapi cewek. di cewek. Tadi Hmm. postur tubuh dan rambut mungkin ya. Ya dari baju-baju si itunya. Oh, berarti kedetek juga ada bajunya gitu. Iya, pakai baju gitu Shit. kayak gitu. Tapi bajunya kayak bagus gitu. Tapi kelihatannya maaf ya, udah tua atau gimana? Nggak ada. Oh iya ya. Jadi Kalau dari rambut jadi si badannya itu kayak putih pink gitu. Jadi nggak jelas banget. Tapi habis itu ada si A. Kok kelihatan sih? Kan emang si A kan emang indigo gitu. Dan si tetehnya juga sering bilang kalau di kamar si teteh itu, teteh yang Garut itu, dia itu sering ketindihan tiap subuh. erep-erep gitu ya. Ya. Perpan. Oke. Nah, abis itu, dah lah. Kita lagi nggak bahas itu lagi. Sebenarnya kayak itu tuh kayak terbayang-bayang terus, tapi kayak kita tuh udah lah, jangan terlalu diangkat. Di skip aja lah ya. Nah, terus abis itu aku tuh abis pulang dari waktu itu dari Banjar, terus langsung ke kosan. Emang agak jauh dan emang aku juga kayaknya agak capek gitu. Iya. Aku tidur menghadap timur. Itu posisinya hari Jumat. Pas lagi khutbah, aku tidur. Dan aku inget banget dari adan mulai sampai adan selesai. Aku tuh ketindihan yang benar-benar ketindihannya itu. Aku belum pernah ketindihan di rumah itu, di kosan itu. Berarti baru pertama kali ya? Ketindihan, yang ketindihannya itu kayak aku tuh dicekik, ada yang nyekik aku. Dan aku kan di rumah juga sering ya ketindihan, tapi aku tiap ketindihan itu suka dilawan kayak ginaun sih maneng, Bisa dilawan ya. apaan sih kamu gitu. Terus dia tuh malah ngejawab gini, Pais ya, mati kamu gitu. Itu yang di rumah. Apa yang di Yang di kosan. Kamu nggak jawab. Yang di rumah juga emang ada sebagian yang jawab, ada yang langsung kayak makin Lepas. menindih gitu gini. Oh, coba yang di kosan mah malah Mati kamu. Iya. Nah terus aku kan langsung baca doa kan, tulisnya kayak gitu. Terus dia tuh semakin mencegah aku, begitu mah tuh mempan di aing mah. Jadi kayak yang gitu mah gak bakal mempan di aku gitu, kata si itunya. Terus aku mikir kan, ini lagi adan. Aku mikirnya beres adan ini pasti selesai. Dan benar aja beres adan selesai. Aku bangun, aku langsung wudhu di sana. Langsung, ya Allah kenapa sih? Nyawa Mbak Ade dipertaruhkan oleh ajan ya. Wah, gitu nih. Sangat merinding, men. Gua Itu kebayang banget di kosan banyak banget berarti ya kejadian-kejadian mistis itu. Tapi sayangnya teman kosan aku itu gak ngerasa sama sekali. Nah, mungkin itu karena spesialnya Mbak Ade itu kan punya kepekaan terhadap betul sosok seperti itu gitu. Mungkin ya. sensitif gitu. Oke, ada hal yang lain lagi gitu. Nah habis itu aku pergi magang. Karena emang mau magang. Nah jadi udah lah pindah ya ke tempat magang gitu. Nah di tempat magang itu dikasih mes. Cuman mesnya itu nyatu sama cowoknya, karyawan cowok. Jadi karyawan cowok kan kamarnya itu ada 3. Ya. Aku itu magang itu cewek 3, cowok 1. Jadi lanjut semester berapa nih? Semester berapa ya? 5 Semester 5 akhir. magang di daerah mana? Masih daerah Bandung, tapi Kabupaten Bandung. Oke. Di suatu perumahan lah. Oh, Emang kalau kata orang-orang sekitar emang itu terkenal agak angker. memang magang di tempat apa ya kalau boleh tahu? Di tempat konsultan. Oh, pantesan di daerah perumahan ya.
Nah, habis itu di kamar itu kan ada 3. Nah, satu kamar itu berisikan 4 karyawan di perusahaan itu. Satu kamar isi cewek bertiga. Satu kamar lagi cowok, teman cowok aku yang satu. Dia mah satu kamar sendirian. Nah, itu ya. Nah, pas aku ke rumah itu tuh emang udah auranya udah beda, cuman balik lagi aku gak mau menganggap hal-hal kayak gitu. Sama seperti halnya waktu pas ke kos. Nah, abis itu temen aku itu dia itu sering mimpi ngelihat bayangannya itu kayak beda-beda gitu. Ada yang hitam doang, ada yang kayak kata dia, ada yang kayak orang Korea, ada yang kayak orang Belanda, Tapi Kayak- sosok. kayak di kaca atau di tembok gitu, kayak melayang-layang gitu. Entah dia yang melihat atau mimpi. Cuman aku karena emang aku orangnya gak mau mendorong mereka ke hal itu, aku bilang gak ada apa-apa kan, di sini aman. Bilang gitu. Mencoba mempositifkan Nah. sekitar ya. Karena emang teman aku yang satu ini emang takut banget gitu. Jadi dikit-dikit, "Dek, apakah ini gara-gara ini?" Parah banget pokoknya. Makanya aku suka membuat sebisa mungkin suasana ini positif lah. Tuh. Nah, terus jadi dari rumah itu ke kantor itu cuman sama satu blok. Jadi kayak seberang-seberang gitu. Jadi si karyawannya itu kadang suka lembur. Ya. Di sana itu. Nah, terus aku itu kan punya pembimbing orang Bandung. Dia itu emang indigo, dan kata karyawan sana tuh emang makhluk yang ada di tempat magang itu suka sama dia tuh. Dan suatu malam kejadian gelas itu tiba-tiba pecah. Yang pecah-pecahnya itu beneran nggak jatuh, kayak Anjir. di meja. Jatuh kayak gelas gini, Kayak tiba-tiba meledak. pecah. Nah, cerita karyawannya itu, kemarin si ini diganggu lagi sama si cewek yang semalam, sama si cewek yang biasa di sini katanya. Kenapa? Gelas pecah segede gitu. Terus kata aku teh, udahlah, kata udah we gitu. Terus habis itu aku tuh kan sering datang ke kantor itu pagi banget, paling awal juga sih. Nah, jadi di kantor itu kan emang di rumah kan, si kamarnya itu satu. Nah, di kamar itu tempat HRD sama tempat meeting gitu. Oke. Dan ada pintu kayu. Pas aku masuk, pintu kayu itu buka. Nah, aku duduk di meja aku, jadi kayak ini meja aku, di sini pintunya. Tiba-tiba ngebuka sendiri. Enggak, emang udah kebuka dari awal. Emang suka ada yang bersihin, ada OB-nya. Suka dibukain. Terus aku gini kan, aku duduk gini, aku sambil di headset. Tapi aku ngeliat pintu itu, tapi sambil apa sih? Ngulang. Sambil Ngelamun. ngelamun gitu. Nah, sambil ngelamun kayak gini. Terus tiba-tiba kayak tutup, dan tutupnya itu kayak ada yang gerakin tangan. Oh, kayak berarti dia malu ya? Kayaknya diliatin Mbak deh. Nggak Jadi tahu. ditutup. Oke, Nah, terus habis itu temen aku yang ternyata di pintu yang utama mau masuk, temen aku itu udah ngeliat, udah masuk gitu, dan ngeliat, deh yang nutup pintu siapa? Kosong. Yang bener kosong, pas sama dia dibuka. Kosong. Aku ngeliat tadi knotnya ada yang muter dan nutup. Aku juga ngeliat tapi sambil melamun. Ya. Nah, jadi kata, masa iya sih, kata aku. Tapi aku positif terus gitu. Tapi saya nggak Iya, iya, percaya ya. Tadi nggak Um, percaya. Masa sih gitu. Terus ngomong ke karyawan, kata karyawan, udah biasa kali, katanya gitu. wow. Dan satu lagi kejadiannya itu pas hari Jumat, habis Jumatan, kita tuh habis makan-makan di kantin. Jadi kantinnya itu di tempat mesnya. Nah, jadi di rumah kita pintu masuknya itu ada satu ke rumah, yang satu ke taman indoor. Ya. Nah, di taman indoor itu ada pintu lagi ke dapur. Jadi kayak, tapi berlawanan arah. Kayak yang dari luar masuknya dorongnya ke dalam, dari dalam keluar gitu. Tiba-tiba pas hari Jumat itu baru Jumatan, tiba-tiba dua pintu itu buka. Dan kalau secara kita pikir gitu ya, pintu itu selalu dikunci dan
arahnya berlawanan. Kalau ada angin, Oh iya iya. nggak berlawanan. Iya iya. Jadi nggak masuk. Gak masuk di akal, gak Jadi- masuk logika. Teman-teman Mbak Ade itu karyawan yang di sana pulang Jumatan, Mbak Ade dari kantin. Ya, dan karyawannya itu kan nyadar, ini kenapa? Ini perlawanan kok bisa pagi ini? Oh mungkin kan emang suka ada satpam yang bersih-bersih di sana. Mungkin si Mang ini lupa gembok. Terus seingat aku ada, soalnya pintu itu depan banget meja aku. Jadi ketahuan lah ya kalau dia nutup atau enggaknya. Tapi aku Ya. Oke. Nah, ini mah kayak gangguan terakhir banget sebelum kita keluar dari tempat itu. Jadi di sana itu ada dua pegawai, katakanlah pegawai Jakarta dan Garut. Di sana tuh ada. Oke. Nah, siangnya itu kan aku kenal sama ibu CEO yang ada di sana. Ini aku diajak jalan-jalan sama dia, keluar lah, makan-makan gitu. Terus tiba-tiba aku pulang kan dan posisinya itu di mes itu gak ada siapa-siapa. Kosong ya. Ya biasanya kan rame, ada teman cewek aku yang dua itu, ada teman cowok satu lagi. Iya. Nah ini benar emang gak ada orang, lagi pada pulang dan cuman ada pegawai Jakarta. Nah habis itu terus ada si ibu kantin. Biasanya si Wa gitu. Biasanya si Wa itu kan suka ke kamar kayak, "Adek, kamu udah pulang?" Atau gimana gitu ya, nyapa gitu. Oh iya. Nah, ini nggak ada. Padahal aku nungguin gitu ya. Aku Iya, udah iya. dengar motornya tapi nggak ada. Terus ya udah mungkin ini. Terus malamnya teman-teman pada balik lagi ke mes. Udah gitu ya pulangnya. Dan paginya si Wa tuh ngomong gini, "Hebat ya kamu bisa dideketin sama si AA Jakarta." Kebetulan si AA Jakarta itu lagi di kantor. Yang posisinya seberangan kan. "Ngapain Wa?" kata, "Kamu semalam main gak sama dia di kantor?" "Oh enggak." Terus nih Jakarta itu bilang gini, "Enggak, si Ades kemarin main sama si ibu yang itu jalan-jalan." Satu, "Iya Wah, aku di kamar kemarin abis dari maghrib, aku nggak kemana-mana lagi." Terus kata si Wah, "Enggak, Wah kemarin lihat kamu di kantor sama si AA." Terus si AA tuh bilang gini, "Wah kemarin itu sebenarnya aku tuh lagi digangguin Oh, sama si cewek yang biasa gangguin si AA yang Oh. pembimbing aku. cuman dari pandangan si Wa itu Lihatnya aku, lihatnya Mbak Ade ini posturnya kayak aku," katanya gitu. menyerupainya seperti itu ya. Dan dia kata aku bilang gini, "Emang ciri-cirinya kayak gimana sih?" Dia bilang, "Pakai baju ini, celana ini, kerudung hijau." Aku bilang, "Aku punya kerudung hijau tapi aku gak bawa ke sini. Ke sini aku cuma bawa kerudung hitam sama mocha doang. Udah, yang hijau aku simpan di kosan." Oke. Nah, abis dari itu kayak abis dari sana kan karena emang waktunya udah mepet, kita keluar lah. Jadi gak tahu lagi kelanjutannya kayak gimana. Ya. Balik ke kosan, balik lagi gangguan itu. Wah anjir. Ini bertubi-tubi banget ya. Selama hidup Mbak Ade ke Bandung, kuliah, ngekos, magang, itu penuh dengan hal mistis. Penuh dengan hal mistis juga. Tapi gangguannya masih sama ya yang di kosan seperti itu Ya. lagi. Tapi posisinya sekarang di kosan aku udah sendiri, temen aku udah keluar. Sampai sekarang masih ada gangguan-gangguan. Sekarang aku udah keluar dari kosan itu. Pas baru-baru keluar dari magang gitu. Ada. Dan ini yang menurut aku sampai kenapa sih aku harus dihadirkan di sana gitu. Nah. Gimana tuh? Gimana tuh? Oke, boleh dilanjut Mbak Ade. Setelah magang, balik lagi ke kosan, gimana? Nah, yang pas ke kosan itu kan ada si teteh, kakak ipar. Nah, ke kosan ikut istirahat. Nah, kebetulan waktu itu aku ada perlu mau ke alun-alun, aku pinjam lah motornya. Nah, pas di alun-alun itu tiba-tiba si A itu nelpon bunyi, "Ra, tolong beliin si teteh kopi," katanya. Tapi spesifik
pengen kopi yang dari kafe. Ya. Dan aku tahu kalau si teteh pengen kopi, biasanya kalau nggak ngidam ketemu sama begituan. Nah. Aku pulang masuk kosan, kata aku ada apa begitu. Terus si tuan dia bilang gini, gak tahu tuh si teteh kayak pas tidur itu meracau gitu. Nah, Terus abis itu aku ngobrol sama si teteh ada apa kata aku gitu. Terus tiba-tiba kata si teteh gini dong itu tadi teteh ke kamar mandi, tapi di kamar mandi itu pusing. Nah, terus si teteh ke kamar aku istirahat, tiba-tiba dia tuh mimpi ada yang datengin dia di kamar mandi, sosok cewek bilang gini, minta sprit lah pada ya emang di kantongnya itu ada sprit tapi bukan sprit, ada panda. Oh. minuman bersoda, Sprite. Oke, lanjut. Anehnya itu kenapa minta sprit ya? Harusnya kopi kan? Kopi kalau enggak Lebih rokok modern. gitu kan. Nah, makanya itu kan yang anehnya karena tahu di kantongnya ada minuman bersoda gitu ya. Dan si teteh itu emang sensitif banget. Nah, Akhirnya abis itu sama si teteh si pantai itu disimpan lah di kamar mandi. oke. Nah, terus aku ada temennya si teteh kamar yang 2 kan. Aku bilang gini, aku cerita, tadi ada teteh aku gini kan. Ngapain sih kata dia langsung ke kamar mandi ambil pantai itu, terus sama dia langsung dicobain, masih ada rasanya kata dia. Terus kan cowoknya itu 2 kan, dua-duanya indigo, langsung diyasinin. Terus dia marah, awas ya kalau nanti gini lagi. Terus kata aku, ya maaf kan aku gak tahu kata gue. Yang di kamar mandi itu emang jahil, dia tuh emang suka gini. Udah kalau ada apa-apa lagi jangan dianggap kata dia gitu. Jangan diikutin. Berarti si teteh itu tuh kalau misalkan minta sesuatu kayak kopi gitu, biasanya kalau nggak ngidam itu Ngeliat itu. lihat hantu gitu ya, yang jahil itu. Sampai di kamar mandi dia tuh dimintain minuman itu ya tadi. Dan pas aku pulang ke Garut kan aku nanyain kenapa pas di kosan gini. Dia kan langsung ceritakan pas pulang ke rumah tuh langsung bilang, kosan saya horor gini gitu. Terus abis itu apa namanya, kenapa pas di kosan kayak gitu katanya itu mimpi dia datangin cewek, bajunya kayak baju Belanda, pokoknya modern cantik banget. Dia itu minta itu minuman bersoda, dan kata dia emang katanya kalau hantunya modern kayak gitu mintanya itu emang gak bakal kopi. Kalau kopi itu pribumi katanya gitu. Kopi pribumi. Berarti itu dari luar ya. Tapi aku juga gak tahu. Tapi itu teteh itu tuh siapa? Teteh ipar. Teteh ipar lagi ke kosan kamu gitu ya. Berkunjung lah. Pulang berobat, jadi istirahat dulu. Wah gila, ini Anjir. pengalaman dari Mbak Ade itu sangat banyak dan sangat mistis sekali ya. Betul. Horor banget. Oke, pertama kali gua dengar beberapa cerita nih banyak. Dan ini yang paling epic tuh yang cerita yang pas awal tuh gua. Yang mana? Tapi ini yang terakhir sih kayaknya. Oh, Yang ada, harus masih kita- ada. Oh, oke, lanjut. Terakhir. Itu ada. Terakhir ini. Masih ada lagi. Abis itu aku langsung pindah kan. Karena emang udah gak nyaman, pokoknya selama beberapa bulan itu aku udah gak bisa tidur nyenyak gitu loh. Kayak pasti lihat lagi gitu, bangun terus. Aku pindah. Barang-barangku tuh masih di sana, kayak baju, kasur, karpet, galon kayak gitu yang gede-gede. Soalnya aku pindahannya nggak pakai mobil, aku pakai motor. Nah terus abis itu, aku tuh abis main sama Anit, temen aku dari Gacoan. Terus aku bilang gini, Nit, gimana kalau ke kosan dulu, aku ambil barang dulu sebagian, terus aku langsung pulang ke Garut, aku gitu. Dan pas aku ke kosan, pintu yang di samping itu kan, yang si bapak itu kan ada pintu sampingnya yang rumahnya itu. Aku lihat si bapak lagi duduk gini, kaki duduk gitu. Oke. Dan emang si bapak tuh emang di sana terus gitu, kayak biasanya di sana gitu. Oh, suka berkegiatan di situ gitu, stay di situ gitu. Aku masuk ke dalam, aku ngobrol lah, ada mungkin sejam. Terus ada temen aku nyamperin cowok. Nah, kita tuh ngomongin pocong di sana tuh. Gak tahu tiba-tiba aja. Kayak nyamperin, pocong tuh yang kayak gini ya. Dia tuh sambil loncat-loncat. Terus tiba-tiba
karena kita berisik, si AA itu keluar bilang gini, ke kan posisi di sana tuh teman aku tuh udah ngegantiin aku, udah masuk ke sana. Itu dia teh hari pertama di sana. Nah terus kata si AA bilang gini, kamu yang ngekos baru ya? Ya sini dulu. Si AA bilang, ternyata si bapak yang di kos itu udah meninggal. Ujik. Budi. Innalillahi bro. Innalillahi. Jadi si bapak yang Meninggal. udah meninggal. Iya. Posisi di kursi itu udah meninggal dari jam 10 pagi. Dan pintu terbuka dari jam 10 pagi. Wajir. Tapi kok Aku tuh gak tahu kenapa aku harus ada di posisi itu gitu. Kenapa harus dihadirkan di posisi itu gitu. wah ini ya. Wah, anjir, ternyata ini Nal. Oke, lanjut terus. Terus, nah, kan aku gak tahu ya. Kayak langsung banyak orang-orang tuh. Abisin AA ngasih tahu itu tiba-tiba banyak orang. Nah, posisi motor aku itu kan agak gede. Susah dikeluarin banyak orang. Bahkan di pagarnya itu kayak harus beberapa kali belok baru bisa keluar. Abis itu terus aku tuh nganterin dulu Anit. Nah pas kita mau keluar itu kan sama Ijal, yang cowok itu Ijal. Kata Ijal gini, coba lihat ke dalam. Dan bodohnya aku lihat ke dalam, posisi bapaknya masih gitu, kayak langsung terngiang-ngiang. Sampai sekarang jadi terbayang ya Mm-mm. posisi pas meninggalnya itu. Dan katanya si bapak itu serangan jantung dari jam 10. Berarti finalnya pas Mbak Ade mau pindah, Udah pindah itu, oh udah pindah. cuman mau ambil barang. Ambil barang. Ya langsung mendapat kejadian seperti itu ya. Dan itu hari pertama Kayak teman aku ngekos di sana. Kayak yang menjadi kenang-kenangan gitu. Aku kan langsung telepon si teteh-teteh yang di samping kan. Iya. Ayo sini bapak meninggal kata. Mereka langsung, iya aku kesana, aku OTW. Tapi kenyataannya mereka datangnya besok paginya karena emang waktu itu udah jam 9-an. Oke. Aku gak jadi pulang ke Garut. Aku udah nganterin Anit. Aku nginep di kosan temen aku yang di depan kosan itu. Dan aku ngeliat kayak banyak orang bolak-balik gitu. Dan aku gak tahu kan agama si bapak. Aku bilang gini, mau dimandiin di mana kata aku. Aku kan yang tanya Islam. Kata dia, kata orang yang ngurus di sana, ini mau dikebumikannya 3 hari lagi. Aku langsung mikir, berarti Kristen ya kata aku. Pantesan nggak ada kayak, maksudnya kayak rame melayat kan kayak orang Islam gitu kan. Iya, enggak tahlilan karena itu gini. Terus besoknya ada karangan bunga kiriman dari perusahaan anaknya. Dan itu sampai sekarang karangan bunga itu masih di rumah itu. Masih ada. Masih Jadi ada. enggak di. Nggak. Oh. Jadi vibes dukanya itu masih kerasa menurut aku, kayak Iya. kenang-kenangan si bapak meninggal itu masih Ya mungkin maksudnya juga seperti itu, mungkinnya biar ada kenang-kenangan mungkin. nggak tahu, tapi maksudnya kan itu udah jadi sampah, udah kering juga, udah jelek juga lah gitu. Ya. Gua bisa berkata-kata, ini cerita dari Mbak Ade sangat keren sekali. Nah, keren banget nih. Oke, ada lagi nggak hal yang mistis gitu? Ya, spoiler dikit lah ya. Soalnya dengar-dengar Mbak Ade pernah disantet ya? Pernah ya? Nah, Tapi kayaknya mendingan. Tapi itu disantetnya posisinya pada saat di mana? masih di Garut dan posisinya disantet itu sama teman sendiri. Oh sebelum kuliah berarti? Udah kuliah. Udah. Kuliah. Dia satu kampus sama aku, dan setelah dia nyantet aku, gak lama itu dia keluar dari kampus. Mungkin buat Nah. kalian yang nanti penasaran Nah itu untuk cerita Mbak Ade yang pernah mengalami disantet gitu. disantet oleh teman sendiri. Berapa views buat Mbak Ade datang lagi ke sini, kita undang? 50 ribu views, 50 ribu, baik dah ada 1000 views. Siap ya. Pokoknya apapun hal yang terjadi dengan Mbak Ade, semoga tidak terjadi lagi yang enggak gitu. Nah, dan intinya meskipun bersinggungan, sensitif dengan hal yang kayak gitu, tidak berdampak hal yang Negatif lah. Negatif untuk Mbak Ade Pokoknya makasih tersendiri. banyak buat Mbak Ade udah mau nyempetin datang Nah itu ke acara Kumis Podcast ini, Nah, ke podcast. ke podcast kita Semoga ini. nanti kita bisa bersilaturahmi lagi. Amin. Salam buat keluarga di rumah yang di Garut ataupun yang di sini yang di Cimahi. Ya, Oke. Semoga mereka nonton ya. amin. Ada pesan-pesan nggak buat Keluarga yang di Garut di mana gitu. Pesannya ya tetap sehat, aku di sini gak kenapa-napa. Wis, keren? keren. Itu semua Yang pesan paling- yang
paling bisa menenangkan hati. Nanti gua kasih judul nih yang paling efek apa tadi, aku pulang paling Senin. Oh, itu efek banget itu. efek banget. Aku pulang paling Senin. Enak sih. Ada apa dengan hari Senin? Nah, itu. Dan ternyata sebab meninggalnya hari Senin aku inget. Oh, sih. Ada plot twistnya tuh. Wah, ini men. Aku Ini inget. ini doang. Ini Ternyata berarti yang plot paling twist ya. epic ya. Ternyata udah dari tahun lalu pulang- ya di spoiler sama si malu pulang kita. paling Senin. Pulang Paling Senin. Senin. Ternyata yang Bapaknya. punya kos tersebut meninggalnya di hari Senin. Semoga untuk bapaknya juga damai di sisinya Damai ya. di sisinya, oke. Untuk yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan. Diberi ketabahan. Dan Mungkin segitu aja lah ya. mungkin segitu aja. Dan apa lagi ya? Oh iya, buat sobat para kawan kumis hidup, Nah, jangan lupa terus untuk support channel kami ini ya, Kumis Podcast. Boleh follow TikTok dan Instagramnya juga, betul. karena kita nggak ada Shopee-nya, adanya TikTok sama IG-nya. Boleh. Betul dan tetap support terus channel kita ini. Dah apa lagi? Oh, ini ada lagi yang penasaran dengan cerita Mbak Ade disantet oleh temannya sendiri, tulis di kolom komentar. Dan Kita kasih julukan Mbak Ade Segudang Cerita. cerita mistis. Betul. Oke. Oke. Itu aja lah ya. Segitu aja. Gua Andri undur diri. Gua Alda dan Bade. Mbak Ade. sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Nah, ide. Sudah beres cerita, sekarang kita mau pulang. Udah malam juga ya. Nah, pas Akhirnya kita sudah sampai mengantarkan Mbak Ade kembali pulang ke rumah dengan selamat. sampai dengan tujuan. selamat dan terima kasih buat Mbak Ade ya. Makasih banyak banget. Nanti kita bersilaturahmi lagi, kita cerita lagi. Pasti para kawan kumis juga penasaran. Betul. Pengalaman Mbak Ade yang lebih banyak lagi. Benar juga. Oke, mungkin segitu aja ya, no? Ya segitu aja. Ayo. Oke. Thank you ya, Mbak Ade. Udah Terima kasih banyak. ya, makasih ya. Sekarang kita mau lanjut dulu. Jangan lupa sahur biar kuat puasanya. Dadah dulu dong. Bye bye. Thank you banget Thank Mbak you Ade. ya. Semoga sehat selalu. Ya, Lanjut, men. ayo kita lanjut aja.